ada dua saham yang diborong 500 miliar dalam waktu 15 menit. Kira-kira apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ada dua saham menarik di mana menurut saya teman-teman wajib untuk perhatikan dan analisa secara mendetail karena ada hal yang menarik terjadi di saham ini. Yuk langsung saja kita mulai. Nah pertama-tama saya ingin menginformasikan dulu ya, happy cuan for everyone yang telah mengikuti AJ Invest. Kenapa? Karena 3 minggu lalu saya ada mengupload ya sebuah video di mana membahas saham tentang MTDL secara intensif. Kalau teman-teman belum nonton bisa langsung tekan video tersebut. Nah sekarang kita melihat di tanggal 17 September saham MTDL ini sudah mencapai 2.910 dan sepertinya saham ini akan terlihat masih uptrend. Jadi teman-teman perlu analisa lebih dalam dan kita bisa melihat seberapa potensinya saham MTDL ini. Oke, sekarang saya juga ingin informasikan bahwa bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti channel AJ Invest bisa follow Instagram kami ya @ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Nah, teman-teman kalau mau tahu caranya ikutin giveaway AJ Invest bisa segera buka account di Sukor Sekuritas yang nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Yuk langsung saja kita mulai. Jadi para investor, tahukah Anda pada Jumat 17 September 2021 ada dana masuk sebesar 550 miliar hanya dalam dua saham ini. Dan pertama adalah Agro, ada sekitar 300-an miliar. Yang kedua adalah Bevin, 254 miliar. Nah, sekarang kok bisa ya dana begitu besar masuk ke dua saham ini dan menit-menit terakhir? Nanti kita akan pelajari detailnya seperti apa. Nah, teman-teman, jadi kita melihat ya bahwa ternyata ada rebalancing FTSE ya, di mana ada inclusion dan ada exclusion. Sekarang ada dua saham yang menarik ya, teman-teman, di mana kita lihat Agro dan Bevin ini masuk ke 3 indeks ya, di mana ada small cap, ada Agro dan Bevin, ada FTSE All Cap, Agro dan Bevin juga, dan ada FTSE Total Cap. Jadi kita melihat bahwa Agro dan Bevin ini muncul di 3 indeks dan ini memberikan sentimen yang positif sekali. Nah, sekarang yang teman-teman lihat dana 500 miliar itu adalah dana dari FTSE ini ya, sentimen seperti ini. Mereka masuk ke Agro dan Bevin dan dananya itu sangat besar. Sekarang kita teman-teman lihat strategi kita bagaimana sih untuk menyikapi kedua saham ini. Di dalam jangka pendek ini, bisa saja nih saham-saham yang masuk ke list FTSE tadi ya, kalau teman-teman lihat nih, saya kasih contoh, misalnya kan ada inclusion beberapa saham ini, ada juga termasuk Breeze, ada Arna, dan seterusnya, dan SMGR. Nah, sekarang di list tersebut ya, mungkin dalam waktu pendek bisa memberikan sentimen terhadap harga saham-saham tersebut yang mungkin ada trader-trader memberikan informasi dan sharing tentang FTSE ini sehingga membuat saham ini ada terjadi volatility. Nah, tetapi apakah berarti semua saham ini akan langsung naik di dalam list tersebut? Belum tentu. Saya bilang itu volatility. Kenapa? Karena kalau sahamnya dibidik oleh retail bisa terjadi profit taking, bisa terjadi buy. Jadi naik turun itu akan terjadi. Kita tidak tahu apakah sahamnya akan pasti naik atau tidak, tetapi untuk memastikan lebih lanjut kita perlu mempelajari pergerakan bandarmologinya. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa kalau kita sudah tahu ada beberapa saham yang mendapatkan sentimen dari FTSE, bagaimana sih strategi kita untuk memasuki saham ini? Nah, menurut saya ya, kalau dari segi long term ini, saham yang masuk ke dalam FTSE tadi, khususnya untuk Agro dan Bevin ini yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, sampai nanti ada terjadi rebalancing FTSE lagi, baru kita mengconsider ya tentang saham ini. Tetapi kalau untuk sekarang, Agro dan Bevin ini kalau sudah masuk ke 3 indeks ya, ada small cap, ada FTSE dan juga FTSE All Cap dan FTSE Total Cap, menurut saya jangka panjang saham ini akan uptrend ya teman-teman. Jadi kalau sekarang strategi untuk membeli saham yang long termnya uptrend ini bagaimana? Kita buy the dip. Maksudnya apa nih teman-teman? Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai sebuah keyakinan ya bahwa sebuah saham ini, Agro dan Bevin ini berpotensi, bukan pasti loh ya, di dalam jangka waktu yang panjang selama mereka ada di dalam FTSE ini ada kemungkinan besar menjadi uptrend. Jadi kalau saham yang sudah long termnya uptrend, apabila terjadi koreksi, dip ya artinya koreksi, itu kita justru cicil ya, kita beli saham tersebut. Kenapa? Karena kita percaya dalam jangka panjang mereka akan memberikan kita potensi profit. Oke? Nah, sekarang apakah cuma dengan sentimen FTSE sudah cukup untuk membeli kedua saham ini? Tunggu dulu teman-teman. Karena Agro dan Bevin ini bukan cuma sekedar sentimennya FTSE. Jadi
selain dana yang tadi miliaran ini, ratusan miliar masuk, ini ternyata ada sentimen lain loh untuk Agro dan Bevin. Yuk kita bedah satu persatu. Saya akan mulai dulu dari Agro ya teman-teman. Kenapa Agro ini relevan dan perlu kita pertimbangkan? Agro itu adalah digital bank, oke? Ini satu-satunya punya pemerintah yang punya ekosistem yang baik juga ya. Jadi kita harus tahu kalau kesejahteraan digital bank itu tergantung dari ekosistemnya. Jadi kalau berdiri sendiri ini agak sulit karena perlu banyak promosi dan lain-lain dan mempunyai customer base. Jadi teman-teman lihat, kalau misalnya Agro ini mempunyai selain sentimen yang baik ya, bank digital, lalu mempunyai yang punya pemerintah ya, Agro juga mempunyai sentimen rahasia yaitu mengganti nama. Yes teman-teman, kalau sudah mengikuti pelajari Agro ini kan sudah berencana akan ganti nama, tapi mereka belum menyebutkan namanya seperti apa. Nah, dan kita juga nggak tahu tanggal mainnya berapa. Dan kalau teman-teman sudah mengikuti pasar cukup lama, sentimen yang mengganti nama seperti contoh Bank Aladin waktu itu dari Bank Net Syariah berubah nama, itu harga sahamnya bisa tiba-tiba rally cukup panjang. Nah ini adalah menurut saya nanti menjadi salah satu cara di mana Agro bisa memarkup harga sahamnya, yaitu pada saat mereka melakukan ganti nama. Karena menurut saya nanti pasar akan menyambutnya dengan baik. Oleh karena itu, jadi selain cuma sekedar FTSI dan ini adalah bank digital yang punya pemerintah dan mempunyai ekosistem, Agro akan melakukan ganti nama ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari semua sentimen ini, Agro layak untuk kita amati dengan secara detail. Nah, sekarang ini adalah grafik Agro ya. Kalau kita lihat Agro ini sudah cukup mahal sebenarnya kalau di harga 2.390. Kenapa teman-teman lihat? Dulu itu Agro di 2021 harganya bahkan di bawah 1.000 ya. Sekarang sudah di 2.390. Nah, jadi teman-teman sekarang bagaimana nih? Kita punya strategi ya. Kita coba lihat dulu dari sisi fundamentalnya. Ini PBV Agro saat video ini dibuat sudah 11,78. Jadi kalau kita melihat bahwa benchmark bank digital itu kan 10 ya. Sekarang sudah mencapai 11,78. Kalau kita menganggap ini murah, menurut saya sudah tidak murah karena harganya membuat PBV saham Agro ini sudah menjadi 11,78. Nah, jadi teman-teman, walaupun nanti kita sudah melihat bahwa ada dana FTSI masuk ke Agro, kita tetap harus bisa mengerti bahwa jangan main asal haka sebuah saham. Kita bisa menunggu dulu mungkin Agro nanti akan koreksi kembali ke PBV 10, kita baru mulai cicil. Nah, sebaiknya menurut saya itu kita lebih menunggu ya PBV ini kembali ke benchmark mereka yang 10, di mana kita supaya bisa lebih yakin nih membeli sebuah saham di harga yang lebih murah. Ngapain kita kejar-kejar saham padahal kita sudah menganalisa PBV-nya sudah mahal, oke? Nah, sekarang kita lihat. Ini saya mau menunjukkan ke teman-teman data last minute atau menit-menit terakhir. Ini broker ZP borong saham Agro dengan luar biasa besar. Yuk kita langsung saja lihat datanya. Oke teman-teman, jadi ini adalah data stock trade detail. Kita kalau menggunakan Sukor Sekuritas bisa men-trace back ya, lihat transaksi mereka sebelumnya seperti apa. Jadi di tanggal, nih saya 17 ya. Kita melihat ZP ini ngapain sih jam 3 pada saat aftermarket, ngapain di saham Agro ini. Yuk kita pelajari. Ternyata ZP menyelinap nih teman-teman, jadi mereka masuk puluhan ribu lot. Luar biasa sekali ya, di mana ternyata ini mereka terus memborong saham ini sampai dananya mencapai 300-an miliar. Ya, kita coba lihat ini broker transaction-nya untuk Agro seperti apa. Kita lihat. Nah, kita melihat Agro ini memborong 313 miliar. Jadi teman-teman sudah bisa melihat mereka ini nyelinap masuk puluhan ribu lot di menit-menit terakhir ya. Ini luar biasa besar, puluhan ribu lot loh. Ini Agro ini saham bukan saham-saham kecil, tetapi lumayan besar ya. Dan dana 300 miliar ini di Agro menurut saya ya lumayan bisa dipertimbangkan. Yang penting teman-teman nanti berikutnya beberapa hari ke depan kita harus melihat dana ini akan kembali masuk atau justru malah banyak distribusi. Kalau memang banyak distribusi ya teman-teman jangan masuk dulu, atau yang sudah pegang mau profit taking silakan. Tetapi kalau nanti di hari Senin ada lanjutan dana ibaratnya tahap kedua nih masuk lagi ke dalam Agro ya teman-teman bisa ikutin untuk trading jangka pendek boleh, tetapi mau menggunakan itu sebagai entry point nanti untuk jangka panjang juga boleh. Oke, yuk kita kembali ke slide. Nah teman-teman kan tadi sudah melihat dari ZP yang masuk ke dalam Agro 313 miliar itu dalam waktu hanya sekian menit. Nah sekarang kita melihat ya tadi dari sisi akumulasinya, bandarmologinya. ZP ini masuk 300 dan yang jual ini ada AK, BK, PD, YP, dan RX. Nah ini sebenarnya kalau kita melihat
ya memang besar sih jumlah akumulasi, tetapi ingat FTS itu adalah dana yang menurut saya untuk jangka panjang. Ini mereka bukan scalpingan, mereka bukan masuk 300 miliar sekarang, nanti 1 minggu lagi keluar 300 miliar. Mereka tidak seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau masuk agro, sebaiknya pelan-pelan ya, masuknya secara berkala dan atur money management teman-teman sekalian. Nah, sekarang selanjutnya adalah Bevin ya teman-teman. Kalau kita melihat, Bevin juga ternyata diborong sebesar 250 miliar tanggal 17 September ya. Teman-teman bisa lihat yang berjualan siapa? Ada AK, RX, BK, RF, DX, YJ. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ternyata yang berjualan bukan retail ya. Ini adalah yang berjualan juga sekuritas-sekuritas bandar. Nah, sekarang teman-teman, artinya apa? Bevin ini kita kalau lihat dari sisi sekarang ya, apakah sudah boleh di-HK atau tidak, ini menurut saya juga wait and see dulu ya. Kita melihat apakah nanti besok Seninnya langsung akan ada dana tambahan dari FTSI. Nah kalau memang ada ya teman-teman boleh spekulasi untuk beli. Tetapi kalau nggak ada ya teman-teman sabar, bisa menunggu koreksi dulu saat harganya lebih murah. Sekarang coba kita melihat ya, tadi kita melihat agro, berikutnya kita melihat Bevin. Apakah benar ada ZP juga ikutan masuk ke dalam? Oke teman-teman, jadi ini adalah data Bevin ya, dimana kita melihat bahwa ZP ini ternyata melakukan pemborongan di Bevin juga cukup besar ya. Coba teman-teman lihat ini ya, jam 3:10, jam 3 ini ZP beli puluhan ribu lot ya, Bevin. Nah sekarang teman-teman, berarti ini sudah terbukti bahwa dana juga masuk ke dalam Bevin melalui sekuritas ZP. Nah sekarang kita melihat grafik Bevin seperti apa. Kalau teman-teman melihat Bevin ini sekarang harganya sudah 1085. Dan ini tidak menunjukkan bahwa ada terjadi koreksi murah ya. Kalau teman-teman udah ada posisi ya sebaiknya tetap hold aja, karena kita nggak tahu apakah dia akan lanjut rally atau koreksi. Tetapi kalau teman-teman yang belum punya posisi sama sekali, sebaiknya kita wait and see ya. Mungkin saja Bevin dikasih kesempatan nih buat koreksi di bawah 1000. Nah itu baru teman-teman mulai belanja, tidak perlu takut ketinggalan. Kenapa? Saya sudah bilang FTS itu jangka panjang, bukan dalam waktu 1-2 minggu. Nah sekarang selain FTS ya, apa saja sih sentimen di Bevin? Nah saya kasih tahu teman-teman, Bevin ini adalah ekosistem dengan GoTo. Ini artinya apa? Kalau emang GoTo nanti menggunakan jasa Bevin untuk menyalurkan finance mereka ya, itu artinya nanti 3 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan Bevin ini bisa terus-terusan grow, karena customer-customer yang dari GoTo ini bisa dialihkan untuk Bevin dan sehingga jadi sinkron ya, artinya mereka saling menguntungkan. Nah sekarang coba kita lihat, Arto itu adalah bank yang bisa naik karena sentimen GoTo, karena orang kan tahu ya customernya GoTo itu besar sekali, dan kalau semuanya diarahkan ke Arto, Arto kan berpotensi mendapatkan profit besar. Nah itu aja bisa membuat sebuah saham yang cuma berapa ratus menjadi belasan ribu ya. Itu kan luar biasa sekali. Jadi kalau menurut saya, apakah Bevin akan mirip menjadi Arto? Saya merasa ya mungkin nggak sampai se ekstrim Arto ya, dari yang 1000-an menjadi belasan ribu. Tetapi dalam jangka panjang, jika performanya terus bertumbuh, menurut saya Bevin ini akan mempunyai potensi yang sangat baik. Apalagi sudah masuk FTSI dan ada sentimen ekosistem GoTo. Oke, sekarang kita melihat dari fundamentalnya bagaimana. Ini adalah fundamental Bevin. Kalau kita lihat dari sisi PBV-nya ini di 2,52 ya harganya sekarang. Jadi kalau mau dianggap mahal sekali ya nggak terlalu mahal, kan di tahun 2018 ternyata PBV mereka sempat mencapai 2 juga. Cuma kalau dibilang sangat murah ya Bevin sekarang harga 1085 tidak terlalu murah. Nah sekarang strategi bagaimana? Kita lihat growth mereka ya. Sekarang Bevin total equity bertambah. Oke, ini cukup baik. Dan kita melihat dari segi long term borrowing ya, ternyata pinjaman mereka berkurang. Ini kan sehat dong ya, berarti expenses mereka nanti bisa berkurang dari sisi hutang. Sekarang bagaimana dari revenue? Kalau kita melihat dari revenue teman-teman, ini GoTo belum ada growth ya, justru di tahun 2021 ada sedikit penurunan. Jadi kalau dari performance, kita ini perlu tracking kembali nih, bagaimana kedepannya Bevin ini performance-nya apakah akan terreflect ya setelah misalnya mereka kerjasama dengan GoTo. Nah jadi teman-teman, menurut saya teman-teman tetap harus analisa performance-nya Bevin bagaimana dan track the money flows ya. Kita nggak tahu FTS ini dananya nanti average down-nya di harga berapa, tapi kalau seumpamanya ada, teman-teman boleh masuk ke dalam Bevin. Nah, sekarang untuk agro teman-teman, kalau kita sudah mau mulai entry, kira-kira harganya yang aman berapa sih? Kalau saya lihat itu mungkin di range harga 2.000 sampai 2.200 ya, di mana PBV sudah 10-an. Karena kalau di 11 koma ini ya nggak bisa dibilang murah-murah amat. Jadi kalau teman-teman mau nego, nawar sama bandar, ya tunggulah kira-kira PBV di sekitar 10. Nah, untuk Bevin kan ada sentimen yang sangat kuat ya, karena terasosiasi dengan GoTo. Kalau teman-teman lihat saham-saham yang terasosiasi dengan GoTo itu rally-nya cukup luar biasa. Arto lah, dan sekarang MPPN sudah mulai dari yang sempat longsor sudah mulai naik. Bevin juga yang dari berapa ratus perak sekarang sudah mencapai 1000 lebih. Jadi
saham-saham yang terafiliasi dengan GoTo ini sepertinya memang mendapatkan sentimen baik dari pasar. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu hal seperti ini yang long termnya adalah uptrend, kita tinggal buy the dip. Jadi kalau nanti teman-teman bisa melihat BVN di bawah 1000, itu teman-teman boleh cicil perlahan-lahan. Jadi teman-teman harus menyadari FTS ini masuk hari Jumat kemarin dan mungkin ya nanti 1 tahun 2 tahun ini bisa memasuki uptrend ya teman-teman. Nah, yang penting apa sekarang? Nanti 2-3 hari ke depan bisa saja karena ada sentimen FTS ini jadi kan fluktuatif yang seperti saya bilang, ada orang trader mungkin menggunakan momen ini untuk trading ya, buy and sell sehingga sahamnya bisa naik turun. Tetapi kalau teman-teman yang nggak mau pusing, mau swing trade atau bahkan investasi secara jangka panjang, ya teman-teman tinggal cari entry range yang baik sih. Kalau harganya sudah murah dicicil, nanti mereka kalau turun lagi dicicil kembali. Nanti kalau misalnya mereka sudah mulai rebound dan mulai lanjut uptrend mereka, semuanya akan berjalan dengan baik. Yang penting teman-teman analisa bandarmologinya. Kalau bandar masih di dalam dan dana terus masuk ke dalam, teman-teman ikutan masuk saja, nggak perlu takut. Oke? Nah teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau teman-teman yang mungkin baru ikutin AJ Invest, saya ada rekomendasi untuk 4 video yang teman-teman wajib nonton ya. Nanti saya akan cantumkan ke 4 video ini di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman wajib nonton yang video ini tentang red issue, tentang bandarmologi masterclass, dan juga teman-teman bisa melihat trik menyontek porto manajer investasi dan juga melihat 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Oke teman-teman, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.